Nah, lanjut dari itu, gue ingin menjelaskan cara gue untuk mencapai yang kedua, yaitu kebebasan finansial. Gimana caranya gue untuk mencapai hal tersebut? Maka sama lagi dengan cara habit, ya kan? Ini sebenarnya gue belum tahu banget karena gue belum terlalu mikirin banget. Makanya gue ini gambar secara sketsa kasar aja. Cuman ada dua hal, atau satu sih, adalah dengan cara gue untuk mendapatkan uang. Gue belum mikirin caranya untuk mempertahankan uang, karena gue jujur seperti orangnya masih agak boros secara spending. Cuman gue mikirnya gimana caranya gue untuk mendapatkan uang dulu. Untuk gue kebebasan finansial yang menurut gue sendiri gue pengen capai adalah 10 juta dolar. Kenapa 10 juta bang? Karena gue ngelihat orang namanya iShowSpeed. Nah, kekayaan dia kalau nggak salah ya, di 2026 sejauh ini sekitar 10 juta dolar. Dan dia bisa, istilahnya bisa keliling dunia kapan aja, secara berhari-hari, dan di sana ngapain aja itu udah bebas. Mau naik bisnis kelas tiap penerbangannya itu udah bisa. Maka gue ingin mendapatkan kebebasan seperti itu untuk bisa keliling dunia dan enjoy. Maka ini akan menjadi baseline gue untuk mencapai 10 juta dolar. Cuman target gue ya sebanyak-banyaknya. Cuman gue segitu juga udah cukup gitu. Itu target mid term gue. Jangka pendek gue ingin mencapai 10 juta dolar. Cara gue untuk mendapatkan segitu bagaimana? Caranya gue sekarang punya 1.000 dolar. Ya. Gue rencananya adalah untuk 10 kali 10x per tahun. Caranya bagaimana? Gua melalui trading forex ya. Trading forex dengan return gue pengennya 2 kali per 3 bulan. Mendapatkan ini ya, return 2 kali lipat. Jadi misalkan gue punya 1.000, dalam 3 bulan menjadi 2.000, maka akan mendapatkan segini ya, mendapatkan sekitar 10 kali dalam 10 kali lipat per tahun, atau bisa dibilang 16 kali lipat ya. Maka rate progresnya bakal gini, 1.000, 2.000, berarti apa? Berarti setahun ada 4 kali duit gua menggandakan as in menjadi 2 kali lipat. Jadi 1.000 ke 2.000 itu menggandakan ya. Ini sekali jadi 4.000, ini kedua kali jadi 8.000, ini ketiga kali jadi 16.000, 4 kali. Ini tahun pertama. Kemudian lanjut 16 menjadi 32, ini sekali menjadi 64, ini 2 kali menjadi 128, ini ketiga menjadi 256 ya. Ini keempat. Ini tahun kedua. Tahun ketiga dari 256.000 dolar gue ingin jadi 512 sekali jadi 1.024, atau gue langsung bulatkan aja menjadi 1 juta. 1 juta menjadi 2 juta. Ini menjadi
4 juta. Ini tahun ketiga ya. Maka by tahun keempat gua dari 4 juta bisa menjadi 8 juta. Akan menjadi 16 juta. Akan menjadi 32 juta. Akan menjadi 64 juta dolar. Nah, sebelum kalian bilang, wah gila, lu bakal jadi triliuner, kan ini 64 juta dolar sama dengan 1 triliun rupiah ya. Kalian bilang, wah gila lu pengen dalam waktu 4 tahun dapat 1 triliun. Nah, gue balik lagi tanya ke kalian, karena begini, ini namanya compounding. Dari 1000 ke 2000 ini 2 kali lipat, artinya berapa? 100%. Dari 32 juta ke 64 juta itu menggandakan 100%. Artinya apa? Artinya kesulitan yang gua hadapi untuk merubah dari 1000 ke 2000 itu sama sulitnya atau sama gampangnya untuk merubah 32 juta menjadi 64 juta. Maka kalau gue bisa mencapai 1000 ke 2000, 2000 ke 4000, maka nggak ada tidak mungkinnya gue berubah dari 4 juta ke 8 juta, 8 juta ke 16, 16 ke 32. Ini sama sulitnya atau sama gampangnya. Seperti itu. Ya. Itu adalah rencana gua. Nanti gua sebenarnya nggak tahu. Menurut gua sampai 1 juta dolar ini gua bakal aman. Maksudnya secara fundamental ya, secara broker, apakah brokernya memperbolehkan, apakah ada liquidity di pasar, apakah delay order, itu menurut gua sampai 1 juta dolar atau sebenarnya sampai 4 juta dolar menurut gua masih fine lah. Karena gini guys, sehari transaksi di XAU USD, yaitu emas ya, emas terhadap dolar, jumlah transaksi yang ada tuh 162 miliar dolar, 162 billion ya. Yang gue ingin capai adalah million, dan itu bukan transaksi gue ya, sebenarnya transaksi gue kan karena gue pakai leverage mungkin sekitar 100 ya. Maka untuk mencapai 1 juta mungkin berapa, berarti leverage-nya gue pakai 5%, berarti berapa? 1 juta 100 ribu, 50 ribu kali 100, 5 juta, 50 juta. Maka gue transaksinya sebenarnya 50 juta di equity 1 juta ya. 50 juta dibandingkan 162 miliar itu masih kecil sekali. Itu masih berapa? Masih berapa ya? Kita kalkulator aja dah. Anggap 50 aja ya, 50 dibandingkan 162 juta ke miliar berarti kali 1000. Nah, masih kali 100, masih 0,03%, masih kecil banget. Jadi menurut gue untuk mencapai 1 juta bahkan 4 juta itu masih bisa. Tapi kalau udah ranahnya ke 64 juta itu mas gue nggak tahu. Ke 64 juta dan seterusnya 100
28, 256 juta, atau gue nanti akhirnya menjadi bilioner, itu gue nggak tahu apakah possible apa enggak. Mungkin yang terjadi ini adalah seperti ini, setahun maka nanti mungkin akan seperti ini, dari 64 juta mungkin gue bertambah 5% doang atau 10%, maka akan menjadi misalkan 70, dari 70 menjadi misalkan berapa, jadi 77 ya, jadi 77 jadi misalkan 84. Nah ini 4 bulan, maka dalam setahun gue dapat return 30%. Maka dalam 3 tahun gue ngedua kali lipat, maka gue sama lagi 64 ke 128, ini 3 tahun, 128 ke 256 3 tahun, 256 ke 512 3 tahun, 512 ke 1 miliar dolar itu 3 tahun. Maka total secara teori ya, 4 tahun awal plus 12 tahun akhir, dalam 16 tahun gue bisa menjadi sebuah bilioner. Cuman ini perlu beberapa hal fundamental. Gue bisa mencapai 100% dalam waktu 3 bulan. Itu perlu. Broker bisa memperbolehkan, liquidity-nya ada dan gak ada delay order hingga 64 juta. Dan setelah itu gue harus bisa dapat 30% per tahun setelah equity gue mencapai 64 juta. Maka untuk gue mencapai bilioner dalam waktu 16 tahun itu bukan hal yang impossible gitu. Itulah keindahan dari compounding. Karena kesulitan yang gue hadapi untuk 100% ya di sini, 100% di sini dengan 100% di sini sama aja. Maka gue cuman harus fight aja di sini nih. Bisa nggak nih gue dapat 100% di dalam waktu 3 bulan. Kalau trading, balik lagi ke gimana caranya gue trading. Gue ikutin daily ya, gue mainnya daily. Gue main daily, kemudian market itu ada 2 struktur, ada sideways, ada ngetrend. Gue tunggu sideways selesai ya kan, ada atas ada bawah, dia tembus, dia balik, dia lanjut lagi. Nah ini gue mau masuk nih, ini masuk. Ini gue masuk sini, nanti gue hold sampai sini, sekali drive bawah, 2 kali drive bawah, gue TP. Nah segini tuh menurut gue secara rata-rata sekarang by Mei 2026 adalah 2000 pips itu pasti nyampe. Maka gue bikin 2000 pips sama dengan 100%, sama dengan 100%. Artinya apa? Artinya tarik balik 100 pips sama dengan 5%. Ini adalah resiko gue. Maka gue risk to rewardnya adalah 1:20. Ini risk to reward gue. Nah, cara gue masuk di sini gimana? Gue pakai RSI. RSI-nya RSI berapa? RSI 14. Periode 5 menit. Ya. Ketika dia udah yakin nih, gue udah yakin dia dalam sebuah tren. Ketika dia pergerakan gini turun, naik, ya kan? Di sini nanti RSI-nya adalah gini, ini 70, ini RSI, dia udah sini, udah closing. Nah, gua ambil sini, nanti dia akan terjun atau mungkin bakal gini-gini. Nah, ini posisi gua. Kalau kita zoom out, maka itu hanya cuma setitik doang. Nah, ini posisi gua nih, posisi gua di sini mungkin. Nah, gua ikutin nih. Jadi gua dapat segini.
Ya gitulah, nanti kalau berhasil gue kasih tahu lah ya. Itu adalah kurang lebih strategi gue untuk mencapai kebebasan finansial lewat trading lewat 100% per 3 bulan. Maka gue dapat 64 juta dalam 4 tahun. Gue teruskan dengan rate yang lebih kecil 30% per tahun, maka gue menjadi bilioner dalam waktu 16 tahun. Mantep nggak? Mantep dong. Mantep bro, cepet itu bro ya. Oke, begitu aja. Cuman ingat ini ada beberapa underlying ya. Untuk ini menjadi realistis, ada beberapa hal yang harus terjadi. Gua bisa mencapai 100% dalam waktu 3 bulan. Dan gue lakukan secara konsisten. Kemudian broker masih memperbolehkan atau bisa ada liquidity di pasar untuk gue trading dengan segitu besar. Ya, untuk trading segitu besar. Dan metodenya masih valid. Itu sampai 64 juta. Kemudian mungkin gue akan cari metode lain atau mungkin lebih nyantai dalam risk to rewardnya atau risk yang gue pakai supaya kurang lebih dapat setahun 30%. Dan kemudian gue teruskan dengan konsep yang sama, asalkan broker memperbolehkan. Jadi ini masih banyak asalkan ya. Dan ya udah, itu strategi gue guys. While we are doing this, kita harus fokus, nggak boleh FOMO, nggak boleh pengen cepet dapat duit. Coba kalau kalian lihat di forex sekarang ya, itu tuh lebih gila-gila guys kepengennya. Ada yang ingin full margin, artinya apa? Sekali full margin, sehari dapat 2 kali 2x, itu sehari doang. Lah gue pengen dapatnya dalam 3 bulan. Sehari versus 3 bulan gue jadi agak lama kan, terlihatnya lebih lama gitu. Ada yang sekali trade itu mempertaruhkan 10%, 1 banding 1, maka sehari dia bisa dapat 10% kalau satu trade, bisa 20% kalau 2 trade. Kan gede sekali gitu. Sedangkan gue tidak perlu seperti itu. Gue lambat bagi dunia forex, tapi bagi dunia asli cepat sekali. 16 tahun jadi bilioner. Pekerjaan nggak bakal bisa gitu. Lu nggak bakal bisa kerja doang jadi bilioner, atau susah sekali. Mungkin itu harus ada main dengan investment, karena lu kerja, lu bayarannya misalkan jadi Elon Musk ya, bayarannya adalah stok, maka lu ya sama aja dan lu invest gitu kan. Lu kerja, lu invest ke suatu perusahaan, nanti jadi multiplier dengan compounding ini gitu. Jadi compounding atau invest tuh harus gitu menurut gua. Oke, gitu aja untuk strategi ini ya, finansialnya itu secara kebebasan finansial. Nanti setelah ini nextnya gue ingin membantu orang bagaimana, itu masih agak jauh, jadi gue pikirkan nanti aja. Oke, see you guys.